Berarti kalau ada orang muslim tidak salat sama sekali sampai usia 50 tahun, semua usianya sia-sia. Karena tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Berapa jam dalam sehari? 24 jam. Berarti sholat itu hanya 1 jam. Itu pun 10 menit sudah lama, gitu kan? Tapi kita anggaplah orang sholat ini, berarti antum masih punya 23 jam untuk aktivitas yang lain. Sulitnya apa sholat? Apa susahnya? Susahnya apa? Saya bingung dengan orang tidak sholat. Mudah sekali, ringan. Antum seperti absen dengan Allah 1 hari 5 kali. Bahkan kata Nabi SAW dengan keutamaan yang sangat besar dalam hadis Bukhari Muslim. Bagaimana kalau di depan rumah seseorang di antara kalian ada sungai mengalir dengan deras, dia mandi sehari 5 kali, ada nggak tertinggal dosanya? Kata para sahabat, ada nggak tertinggal kotoran badannya? Kata para sahabat, tidak ada ya Rasulullah. Sehari mandi 5 kali, bersih badannya. Kata Nabi SAW, itulah perumpamaan 5 waktu sholat. Dia membersihkan dosa-dosa kalian. Enak sekali, nyaman sholat itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "As-salatu imaduddin." Salat adalah tiang agama. Apa dalam arti hadis ini? Sesungguhnya salat itu bagaikan penopang untuk sebuah kemah. Apabila kemah itu runtuh, itu dikarenakan karena penopang tersebut yang patah atau jatuh. Sama seperti agama Islam. Agama Islam seseorang akan runtuh apabila dia tidak mengerjakan sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam adalah salah satu pilar penting dalam ajaran agama Islam yang terdiri dari 5 perkara. Salah satunya adalah sholat. Sholat merupakan ibadah wajib bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan. Oleh sebab itu, seluruh umat Islam wajib mengerjakan sholat agar terhindar dari api neraka. Sholat adalah ibadah yang wajib dikerjakan setiap umat muslim, khususnya sholat 5 waktu. Namun ternyata, tidak semua sholat yang dikerjakan seseorang bernilai ibadah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun yang menjaga sholatnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaminkan keselamatan di dunia dan akhirat. Namun ada beberapa golongan orang yang meskipun mendirikan sholat, namun tidak diterima. Ada 10 jenis orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Surat yang juga disebut Ummul Quran, ini termasuk dalam golongan surat yang diperselisihkan antara Makkiyah atau Madaniyah. Ibnu Abbas, Qatadah, dan Abu Al-Aliyah mengatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan di Mekah dan termasuk surat Makkiyah. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat paling agung dalam Al-Quran. ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. 2. Orang yang tidak membayar zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan syariat berzakat adalah untuk membantu dan menolong umat Islam yang saling membutuhkan dan saling tolong-menolong. Kedudukan zakat dalam Islam menjadi kedudukan tinggi dalam beribadah. Dengan menjalankannya kita dapat mendapatkan keuntungan dan manfaat dalam membayar zakat. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. 3. Imam yang dibenci makmumnya. Barang siapa yang menjadi imam, sementara kaumnya
atau makmumnya tidak menyukai, maka sholat orang tersebut tidak akan terangkat, meskipun hanya sejengkal dari kepalanya. Menurut sebagian ulama, masuk dalam kategori imam juga adalah orang-orang yang diberikan amanah sebagai pemimpin di lingkungannya. Seperti ketua RT, ketua RW, kepala lurah, hingga presiden. Dan apabila para pemimpin tersebut dibenci oleh warganya, maka sholatnya tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Budak yang melarikan diri dari majikan. Di masa sekarang ini, sudah tidak ada lagi sistem perbudakan. Dimanapun di muka bumi ini, kita tidak akan menemukan pasar budak yang legal, dan diakui secara hukum resmi. Kalaupun ada, sebenarnya cuma perdagangan manusia atau human trafficking liar, yang diperangi oleh semua hukum yang ada. Dan tentu saja status hukumnya bukan budak. Tetapi bukan berarti hukum-hukum Islam itu dihapus. Apabila seorang budak melarikan diri dari tuannya, maka sholatnya tidak akan diterima. Hadis riwayat Muslim. 5. Sholat seorang peminum homer, atau minuman keras. Homer adalah minuman keras yang mengandung alkohol. Minuman ini sudah ada sejak zaman dahulu. Dalam ajaran Islam, homer termasuk minuman haram. Homer diketahui sudah dikonsumsi sejak zaman jahiliyah. Dahulu homer terbuat dari anggur dan kurma, yang diolah hingga menghasilkan minuman beralkohol. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. 6. Istri yang tidur, sementara suaminya sedang marah kepadanya. Sebagai seorang istri, sudah sepatutnya berkewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya, dalam perkara yang baik. Dalam Islam, seorang suami yang baik, memang menempati posisi yang lebih tinggi, dibandingkan wanita karena suami adalah seorang pemimpin keluarga, dan memiliki beban dan tanggung jawab yang besar. Selain dapat mengurangi keharmonisan rumah tangga, membangkitkan amarah suami nyatanya juga dapat menghalangi diterimanya sholat yang dilaksanakan sang istri. Ada 3 manusia, yang sholat mereka tidaklah naik melebihi kepala mereka walau sejengkal, yaitu, seorang yang mengimami sebuah kaum namun kaum itu membencinya, seorang istri yang tidur sementara suaminya sedang marah kepadanya, dan 2 orang saudara yang saling memutuskan tali silaturahmi. Hadis riwayat Ibnu Majah. 7. Wanita yang sholat, tanpa memakai kerudung atau mukena. Secara umum, saat menunaikan sholat, setiap muslimah sudah sepatutnya mengenakan mukena atau kerudung yang panjang, yang sudah pasti suci, dan menutup seluruh aurat, karena keduanya merupakan salah satu syarat sah sholat. Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat wanita yang telah balik, kecuali dengan memakai jilbab. Hadis riwayat Ahmad 25167, Abu Daud 641, Ibnu Huzaimah nomor 775, dan disyahihkan Syuaib al-Arnaud. 8. Pemakan riba. Riba dalam Islam, dikenal dengan perbuatan dosa besar, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain merupakan bentuk kezaliman, riba dapat menimbulkan kemaslahatan bagi kehidupan bermasyarakat. Tidak hanya banyak ditemui saat ini, riba pun sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. 9. Pemimpin yang zolim. Pemimpin zolim adalah yang mengeluarkan instruksi bersifat mencederai umatnya. Zolim kebalikan dari kebenaran. Dia mengatakan, seandainya pemimpin memerintahkan kepada bawahannya melakukan tindakan-tindakan tidak sesuai dengan aturan yang mereka buat sendiri, itu namanya kezoliman.
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. 10. Orang yang selalu berbuat keji dan mungkar. Keji adalah perbuatan yang sangat buruk, dan juga meliputi berbagai macam dosa besar, misalnya membunuh. Dan mungkar adalah semua perbuatan yang dapat menjauhkan diri dari Allah serta bertentangan terhadap nilai-nilai agama dan norma dalam masyarakat, misalnya mencuri. Salat adalah ibadah atau sembahyang wajib bagi setiap umat muslim. Pada pelaksanaannya, salat tidak bisa dilakukan sembarangan. Terdapat syarat sah salat yang perlu dipenuhi supaya salatnya sah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat sah salat terdiri atas suci, yaitu keadaan bersih dari hadas maupun najis, suci badan, tempat dan pakaian, salat sesuai waktunya, menutup aurat, dan menghadap kiblat. Sementara itu, macam-macam salat terbagi menjadi 2. Ada salat fardu yang hukumnya wajib, dan salat sunnah yakni boleh dikerjakan tetapi tidak diwajibkan. Itulah beberapa orang yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita tidak termasuk orang-orang tersebut, dan sebaliknya semua amal ibadah kita selama ini dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like, komen dan nyalakan lonceng agar channel ini bisa lebih semangat berbagi informasi seputar Islam. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.